Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai payung ini oleh-oleh ketika saya sedang pertemuan di Thailand. Dan di sana saya jalan-jalan di pasar tradisional menemukan payung ini. Dan saya merasa ini menjadi oleh-oleh untuk payungan putri-putri Thailand yang cantik-cantik itu. Tetapi kalau di Indonesia ini menjadi payung monto, payung yang menutupi jenazah kalau dibawa ke makam. Lalu orang-orang bersedih dan menangis. Karena semua yang dicintainya, entah itu orang yang sungguh dicintai, ternyata sudah meninggal. Dan tentu saja tangisnya membahana, menyayat hati karena dia kehilangan orang yang dicintainya. Dengan payung ini, jenazah diantar ke peristirahatan terakhir. Dengan keranda diusung ke pemakaman dan akhirnya dimakamkan. Payung ini yang akan melindungi sepanjang perjalanan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang kematian. Lazarus rupanya mati ketika kemudian Yesus membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Suatu saat ada utusan dari Betania, tempat di mana Maria, Marta, dan Lazarus hidup. Lalu dikatakan, Lazarus, kesayanganmu sudah sakit keras. Lalu Yesus mengatakan, dia tidak akan mati dan peristiwa ini akan memuliakan Allah. Maka Yesus melanjutkan beberapa hari mewartakan di daerah itu. Lalu kemudian Yesus masuk ke Betania. Lalu Marta menjemputnya di perbatasan jalan, masuk perbatasan kampung. Dia langsung menangis keras-keras. Guru, seandainya engkau datang pada waktu itu, adikku tidak akan mati. Lalu Yesus mengatakan, ia tidak akan mati. Aku tahu, kata Marta, ia akan hidup, akan bangkit pada akhir zaman. Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Ia akan hidup selamanya, meskipun ia sudah mati. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus maskul dan merasa bagaimana tangisan pilu Marta itu. Maka dia melihat orang banyak dan Marta tumbuh rasa belas kasihan. Maka orang-orang mulai membatin. Dia yang bisa memelekkan orang buta, apakah dia juga membangkitkan orang mati? Betapa sayangnya dia kepada Marta. Lalu Yesus pun jatuh hati, rasa kasihan. Dia kemudian minta diantar ke makam. Dia sudah 4 hari mati, sudah busuk, sudah dimakamkan 4 hari. Lalu kemudian Yesus mengatakan, bukalah batu itu. Ketika dibuka, dia mengatakan, Lazarus keluarlah. Maka Lazarus keluar, masih diikat dengan kain kafan dan dengan tali di kepalanya. Yesus mengatakan, buka ikatannya. Dan kemudian Lazarus pun hidup kembali. Lalu orang banyak itu mulai heran. Dia ternyata membangkitkan orang mati. Siapakah dia? Oh, ini. Saudara-saudari yang terkasih. Kehidupan orang yang mati bisa bangkit lagi. Tetapi juga Yesus yakin bahwa peristiwa Lazarus akan memuliakan Tuhan. Ketika dia berdoa supaya Lazarus bisa dibangkitkan lagi. Bapa, muliakanlah aku. Muliakanlah aku dalam namamu. Engkau telah memuliakan aku. Maka aku mohon semoga karena banyak orang dan karena orang yang dikasihi ini, Lazarus bisa bangkit kembali. Lalu kemudian Lazarus bangkit. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai umat dulu di daerah Batuwarno di Tirtomoyo. Umat itu
seorang kepala sekolah dan mempunyai istri dan beberapa anak. Kemudian dia dibaptis satu rumah dan hanya keluarga itu jauh dari banyak tempat-tempat lain yang Katolik. Maka kadang-kadang kalau kami menyebutnya lingkungan itu adalah lingkungan diaspora karena jauh-jauh umatnya. Dan misalnya di rumah Bapak itu sekitar biasanya sebulan hanya 2 kali. Kemudian kami mengunjungi, saya ketika misa di rumah Bapak itu, tugas di Batu Retno, Paroki Santo Yusuf. Di situ saya, Batu Retno itu Wonogiri. Di situ saya merasa Bapak ini sudah lama menjadi Katolik, sudah pensiun, tetapi anaknya juga lumpuh, ibunya sakit lumpuh, kemudian mulai sepi misa karena para umat sudah pulang. Saya masih melanjutkan ngobrol. Bapak tadi menceritakan bagaimana ketika dibaptis dia masih aktif, istrinya masih aktif sebagai guru, dua-duanya guru. Dia kepala sekolah. Orang-orang mencibir karena kenapa dia dibaptis satu rumah lagi. Apalagi setelah dibaptis itu anaknya lumpuh dan mati. Kemudian anak yang cewek juga lumpuh. Ketika saya di sana masih hidup dan masih dengan kursi roda. Dan ibunya juga sudah susah untuk bangun. Dan dia sendiri yang kuat. Ketika cerita mulai dibuka, saya merasakan Bapak ini hebat sekali. Dia seperti Ayub. Kehilangan semuanya yang dicintainya. Awalnya ternak-ternaknya, keluarganya, menantunya, anak kandungnya, semuanya, istrinya. Lalu apakah dia masih setia? Ternyata dia orang setia. Dia tidak mengeluh. Dia mengharap dan percaya belas kasih Tuhan. Maka semuanya dipulihkan lagi. Bapak tadi kepala sekolah yang sudah pensiun, yang rumahnya selalu dipakai untuk misa, lingkungan diaspora itu selalu mengatakan, saya bersyukur. Kalau saya tidak berpegang kepada Kristus, tidak dibaptis, mungkin saya sudah bunuh diri, tidak kuat. Karena anak-anak saya langsung mengalami kelainan, bahkan mati dengan penyakit yang aneh. Kemudian tinggal anak yang paling kecil yang sekarang sudah di kursi roda. Istrinya juga sakit, hanya tiduran saja. Maka saya merasa Tuhan menguatkan saya. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya pengalaman menyedihkan itu tidak membuat dia menjadi drop, tetapi membuat dia yakin Kristus akan menguatkan dan memulihkan. Kalau tidak percaya memakai Kristus sebagai dasar hidup, sebagai pegangan, maka mungkin saya sudah tidak kuat. Itu jawaban yang bagi saya sungguh mengesankan. Nabi Ayub yang di zaman sekarang muncul lagi. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menghadapi kesulitan, kegagalan, kekecewaan, itu bukan seberapa. Kalau kita tetap berpegang dan mengatakan, justru karena kekecewaan, kegagalan ini mengetes iman saya, dan saya tetap percaya, saya tidak akan kecewa berlebihan, karena harapan saya gantungkan kepada Kristus yang selalu memberi pengharapan dan kehidupan. Akulah jalan, kebangkitan, dan hidup. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan